Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reja Adisya Putra, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Geografi. Di video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sekarang kita akan membahas urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila itu sendiri telah digambarkan secara singkat oleh Bapak Soekarno. Adalah Weltanschauung, yang berarti adalah dasar falsafah atau alat pemersatu bangsa. Tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah teruji kebenarannya. Diharapkan urgensi Pancasila ini sebagai alat untuk mengembangkan nilai luhur dan moral yang ada pada budaya bangsa Indonesia. Diharapkan juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat bermasyarakat dan bernegara. Nah, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami urgensi Pancasila. Yang pertama ada pendekatan institusional dan pendekatan personalia. Nah, apa sih itu pendekatan institusional dan personalia? Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern dan menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya impian nasional yang bermuara pada nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, pendekatan personalia adalah departemen yang bertugas melaksanakan serangkaian pengelolaan SDM. Ya, kayak gitu kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu, mengapa sih urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu sangat diperlukan? Pemahaman yang mendalam tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu sangat diperlukan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Dalam pengertian tersebut merupakan tahap pelaksanaan yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN dan warga terkait. Jadi ya gitu ya teman-teman, kenapa sih urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa yang jadi penggerak bangsa Indonesia. Nah, kalau kita udah tahu apa sih itu pentingnya urgensi Pancasila sebagai dasar negara, sekarang kita memasuki ke manfaat penerapan urgensi dasar negara. Teman-teman, ada 4 manfaat penerapan urgensi dasar negara. Yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai pengingat akan tujuan negara, yang ketiga sebagai sumber nilai, dan yang keempat yaitu sebagai sumber hukum. Mengapa sih dibilang sebagai pedoman hidup? Ya, dasar negara itu digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pedoman hidup ini diperlukan agar masyarakat dan pemerintah dapat menentukan tujuan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Lalu yang kedua, kenapa sih dibilang sebagai pengingat akan tujuan negara? Artinya dasar negara digunakan sebagai pengingat kepada masyarakat dan pemerintah bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Karena berdirinya negara juga termasuk tujuan mulia, maka diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai melalui kerjasama masyarakat dan juga pemerintah. Nah, yang ketiga itu tadi kan kita bilang sebagai sumber nilai. Ya, artinya itu dasar negara juga mengandung nilai-nilai penting yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya mengandung sumber nilai-nilai penting, tetapi dasar negara juga mengandung nilai-nilai moral yang mendukung perilaku masyarakat.
Yang terakhir nih, tadi kan kita bilang kan, sebagai sumber hukum. Ini tuh berarti bahwa dasar negara adalah sumber pembuatan hukum dan pengaturan negara. Pengaturan harus disusun dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara tersebut. Gitu teman-teman. Adalah manfaat penerapan urgensi dasar negara. Baik teman-teman, setelah kita tadi mengetahui manfaat penerapannya, selanjutnya kita memasuki contoh penerapan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup. Adapun contoh penerapan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan bersama-sama, baik bermasyarakat maupun berbangsa dan juga bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai pandangan hidup dapat sebagai pengamat tingkah laku kita nih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, perbuatan manusia yang harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi kayak kita tuh bisa nerapin nih teman-teman, gimana sih cara berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ke teman kita, ke dosen kita, ataupun semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada sebagai perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana hal ini terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pada alinea kedua dan juga keempat, di mana di dalam alinea tersebut cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Nah, ketiga, sebagai jiwa bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya, dalam arti Pancasila sebagai peran penting dalam membimbing masyarakat untuk menjadikan masyarakat Pancasila, karena Pancasila lahir bersamaan dengan jiwa bangsanya. Next, yang keempat, ada Pancasila dapat dijadikan pembeda dengan bangsa lain. Nah, pasti pada ngerti dong maksudnya. Dari Pancasila itu kita bisa tahu ini tuh bangsa Indonesia atau bukan. Karena di Indonesia itu sudah jarang orang yang membeda-bedakan antara ras, suku, bahkan agama. Tidak sama dengan di luar sana, kasus rasisme masih sering terjadi di mana-mana. Dari situ kita bisa nilai bahwa Pancasila sebagai pembeda dengan negara lain. Lanjut yang kelima yaitu sebagai perubahan moral pembangunan. Di dalam hal ini Pancasila dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dari nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik dalam perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasi. Yang keenam, sebagai sumber kesatuan, persatuan bangsa negara. Sebagai negara yang ragam pulau, suku, dan budaya, sehingga setiap warga negara harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi bangsa Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Nah, itu adalah contoh penerapan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang dimaksud dari urgensi Pancasila. Nah, setelah mempelajari urgensi Pancasila sebagai dasar negara, sekarang kita dapat simpulkan bahwa Pancasila sebagai urgensi dasar negara merupakan panduan atau pedoman dalam berbangsa dan juga bernegara di Indonesia. Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita yang harus dicapai. Namun, terkadang akan ada permasalahan yang sering terjadi, ya kan? Maka dengan hal tersebut pastinya harus dihadapi dan diselesaikan masalah tersebut.
Gak mungkin dong kalau kita lagi ada masalah tapi kita diemin aja masalahnya. Yang ada masalahnya akan makin membesar dan makin menjalar kemana-mana. Dalam proses pemecahan masalah itu, Pancasila hadir sebagai urgensinya yang dimana tidak hanya sekedar menjadi pedoman, melainkan juga untuk melindungi bangsa Indonesia agar tetap kokoh dan dalam menggapai tujuan dan cita-citanya. Jadi segitu aja nih urgensi Pancasila sebagai dasar negara yang dapat saya sampaikan. Kira-kiranya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.